Ngajarin Muhammad berdoa. Kalau Jibril mengajari Muhammad berdoa, harusnya bunyinya begini. Kul, katakanlah ya Muhammad. Kul ya Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau itu masuk akal. Ini Jibril memerintahkan kepada Muhammad supaya Muhammad mengucapkan ini. Tapi di situ tidak ada kata-kata kul. Tidak ada katakanlah. Nggak ada. Di situ tahu-tahu saja ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Yang memiliki hari pembalasan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau Anda katakan ini Jibril, saya rasa tidak tepat. Kami di sini pasti adalah sekelompok orang-orang, sekelompok manusia. Nah, iya, nggak mungkin di situ Jibril. Makanya saya bilang, Bang, tenang, Bang, tenang. Makanya saya bilang, sangat-sangat kesimpulan yang logis bahwa Al-Fatihah adalah sebuah syair, sebuah doa dari orang tidak dikenal atau anonimus. Kok kamu bisa mengatakan kalau Al-Fatihah ini sebuah doa yang dari orang anonimus, orang yang tak dikenal itu mana? Karena isinya, isi dari Al-Fatihah itu sendiri nampak sekali itu sebuah doa. Coba saya tampilkan ya isi Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Terus ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan ya. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Walad dolin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, berarti ini sebuah doa. Ya doa, makanya di belakangnya ada bahasa amin. Terus gimana? Nggak ada aminnya di situ, Bang. Setelah walad dolin tidak ada kata amin. Dengar, tenang. Rumah saya, tenang, Bang. Rumah saya itu tepat di samping masjid, tepat di samping musola. Ya kan? Jadi saya tahu persis orang teman-teman saya main kok gimana. Jadi ketika mereka sholat Jumat, walad dolin, kemudian jamaah mengatakan amin, betul? Betul, memang betul. Terus saya cek Al-Quran, saya periksa. Ternyata setelah walad dolin selesai, nggak ada amin. Begini, boleh saya jawab? Gantian dong. Silakan. Kalau kamu memang narasimu itu dari hatimu itu memang mau menyudutkan Muslim. Kalau kamu kok berpegangan itu tidak ada di Al-Quran terus menghina Islam, itu ya lucu nih. Lucu. Begini, santri. Ya, begini dulu. Silakan. Kenapa kok setelah walad dolin itu ada amin? Karena kata atau kalimat amin itu maknanya istajib du'ana. Mengarang dari mana? Kepada Tuhan. Ya, lah kamu mau aku ini Islam ya tahu. Ya dalilnya tunjukkan. Jangan mentang-mentang Anda Islam, harus Anda tunjukkan dong dalilnya. Kamu buka amin itu di kamus Arab, itu ada yang maknanya. Tidak ada, Bang. Oke, sekarang gini. Gini, amin itu maknanya ulama mengartikan istajib du'ana. Semoga doa saya. Ngarang dari mana ulama? Loh, karena panutan saya itu Nabi Muhammad dan pewaris Nabi itu para ulama. Nah, Anda tidak tahu asal usulnya. Gini, Anda menjawab secara dogmatis, saya akan menjawab secara kajian ilmiah dan akademis. Baik, dari mana asal usul kata amin? Dengarkan. Di mana asal usul kata amin? Pernah dengar orang gereja? Pernah nggak pernah dengar di gereja entah Katolik, entah Kristen, Protestan, orang-orang yang beraliran sedikit ortodoks ya, gereja-gereja yang gereja-gereja tua itu mengucapkan itu. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya kecil, saya itu ke gereja HKBP. Huria Kristen Batak Protestan. Terus? Kalau Anda ke gereja HKBP, di akhir-akhir ketika mereka mau pulang,
itu mereka akan berkata begini. Amin. 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 Ya udah. Tenang dulu. Ya udah, Itu terus masih ada di gereja-gereja yang liturgisnya itu masih ngikutin cara-cara yang agak lama-lama. Masih ada itu. Di Katolik ada, di HKBP ada, di gereja-gereja mana itu banyak masih ada seperti itu. Makanya saya bilang gini, sangat kuat sekali dugaan bahwa orang Islam nyontek orang Kristen. Ngalah. Gak percaya. Yang nggak percaya. Loh, kalau begitu dari mana kata amin itu datangnya? Dari penutup Al-Fatihah. Orang nggak ada di surat Al-Fatihah? Apa di Bible ada itu yang tadi Ada. kamu bilang? Ada. Coba. Di Bible ada. Coba. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Bible. Waduh, sungguh nekat yang nyata dia ini, teman-teman. Baik, saya tunjukkan dalam Bible ya. Kamu wong umat Islam itu amin maknanya semoga mengijabah atau apa Itu namanya? karangan orang Islam, Bang. Ya iya. Di dalam katanya agama Al-Quran, begini, saya kasih tunjuk. Di dalam Al-Quran, tidak pernah ada kata amin yang bermakna kabulkanlah doa kami ijab. Nggak ada. Kata amin muncul. Sebentar, Bang. Satu-satu ngomongnya. Ya, Anda dari selalu tadi- semangat 45. Tidak disertai dengan... dari tadi Anda kamu ngomongnya yang semangat ngomong 45, terus tapi kok. tidak disertai dengan intelektualitas. Intelektual. Semangat, Ngomong sama tapi semangat kamu, boleh. Tapi jangan itu nggak perlu pakai dalil sama intelektual, kamu itu cukup pakai akal saja. Saya sudah tak pikir ini makanya ini saya sudah siapkan Al-Quran. Kemarin kamu minta dibacakan, kemarin saya belum wudhu, makanya saya dosa kalau saya megang Quran. Baik, saya bacakan Ulangan pasal 27 ya. Ada berkat dan kutuk. Nih, Mas, amin itu artinya apa? Amin itu dari bahasa Ibrani. Oh, artinya bukan kabulkanlah doa kami. Ngarang bebas, dari mana kabar ngarang? Nah, Baik. itu kan itu aminnya Kristen, aminnya Muslim tetap. Iya, aminnya Islam niru orang Kristen dan Yahudi. Mana? Baik, mana kita mulai dari itu? pasal ini ya. Masalah berkat dan kutuk. Perhatikan. Ya. Nih ya, orang-orang Yahudi itu mereka mengucapkan berkat dan kutuk di dua gunung ya, di Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Perhatikan. Nih, Mau? ke-12 dengarkan dulu biar Anda Ya, tahu saya arti dengarkan. amin. Ya, dengarkan. Ke-12 ucapan kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Binyamin, dan seterusnya. Perhatikan, saya baca. Maka haruslah orang-orang Lewi boleh bicara dengan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Perhatikan. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak-anak yatim, janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah dan seterusnya. Oke, sekarang begini, yang mau saya tanyakan, intinya. arti amin itu artinya, sebenarnya artinya iya atau demikianlah itu terjadi.